Menginjak tai karena ini bau tai. Bukan tai ini, bangke. Coba sini center, ada mayat lagi lahir Allah. Ada mayat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama si Heri di Lorong Misteri. Pemirsa, hari ini saya sedang berada di salah satu tempat yang dinamakan kontrakan pelacur. Karena kan dahulunya ada seorang pelacur yang melakukan bunuh diri di dalam kontrakan ini, sehingga rumah kontrakan ini sepi hingga tidak berpenghuni. Dan sekarang menjadi sangat sepi dan tidak ada penghuni sama sekali. Ini banyak sekali rumah-rumah yang dahulunya dihuni oleh beberapa keluarga, kemudian ditinggalkan dikarenakan keangkeran karena si pelacur itu bunuh diri di dalam kontrakan. Allahu Akbar, suara aneh. Sedikit cerita bahwasanya musabab dari si pelacur ini menjadi pelacur adalah dari kerusuhan tahun 1998 di bulan Mei. Berawal dari kerusuhan Mei 1998, pada saat itu krisis moneter, orang-orang susah mencari pekerjaan, sehingga si perempuan itu berinisiatif untuk menjadi seorang pelacur. Astagfirullahaladzim. Nggak terima dia, Ceritakan tidak terima dia. Setelah ditelusuri, ternyata si perempuan ini masih ada sangkut pautnya dengan etnis Tionghoa dia ini. Jadi emang putih dia ini, putih cantik dia ini, berkulit putih cantik, dan tinggal di sini seorang diri dikarenakan keluarganya itu sudah diberantas. Kasihan sekali, sudah menjadi korban dari kejahatan dari kerusuhan Mei 1998. Ini beberapa ruangan kontrakan. Saya pun sebenarnya tidak begitu tahu tepatnya di mana. Pokoknya ada warga yang bilang di rumah yang banyak sekali coretan-coretan di dindingnya. Nah, itu adalah kontrakan yang pernah dihuni sama si perempuan tersebut. Ada nama si perempuan itu di coretan dindingnya. Nanti kita cari di beberapa kontrakan. Ini salah satu kontrakannya. Hati-hati ya, menginjak tai karena ini bau tai. bukan tai ini, bangke. Coba sini center, ada mayat lagi lahir Allah. Ada mayat. Coba sini center, ada mayat lagi lahir Allah. Ada mayat. Ada mayat Bang Adi. Ada mayat. Cek Bang Adi, ada mayat. Ada mayat Bang Adi, ada mayat. Ada mayat Bang Adi. Ada mayat Bang Adi.
Ada mayat. Bener bau tai. Sini Bang Hadi, ada mayat. Astagfirullahaladzim. Kita lapor Pak RT aja. Hah? Kita lapor Pak RT Bang Hadi. Itu tangan. Saya belum lihat tangan. Hah? Ada mukanya di mayat. Cek Bang Hadi. Mayatnya melotot. Tunggu. Mayat apa bukan? Mayat kayaknya. Ini bau tai emang. Berarti Allahu Akbar. Coba cek Bang Hadi. tangan ada tangan. Tadi saya ngeliatnya baru tangan doang Bang Heri. Coba Bang Hadi cek deh. Nih, tai. Pantes bau tai. Bau tai. Masih aman ya, Bang Hadi kayaknya tuh. Duh, saya sih aman ya. Nih, tai, Bang Heri. Iya. Ih, Anjay. lagi kita keinjek tai. Udah tahu tai mah jadi bau. Jangan bangke ini. Tapi ini kayaknya bukan cuma bau tai Bang Hadi, ini bau bangke juga nih. Aduh, ini ada bangke orang. Ada mayat. Coba. Ya kan? Baik. Anjir. Siapa ini? Mayat, itu mayat ya Allah, mayat. Anjir, mayat. Kita lapor Pak RT, kita lapor Pak RT. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami di Lorong Misteri. Pemirsa, hari ini merupakan hari kelanjutan dari sebelumnya yang kita sudah mengeksplor. Allahu Akbar. Ini tengah malam ada acara dangdutan sepertinya. Jadi sedikit menginformasikan bahwasanya kemarin kita eksplor bertemu sesosok mayat ya Bang Hadi. Iya. Bangkai, itu bangkai mayat. Sepertinya baru 2 hari. Ya, karena kan masih bau tai sama bau busuk yang dikurung-kurungin lalat. Dan kita sudah lapor sama Pak RT. Katanya memang ternyata itu mayat ODGJ. Kasihan sekali. Aduh. Copyright nih. Ini gimana ini kalau kita mau explore tapi ada dangdut ya, tidak seram berarti. Iya. Ini gak seram-seramnya Bang Heri. Hari ini kita joget udah 2 jam nih kita. Kayaknya kita nggak bisa adu nyali di sini, nggak bisa explore ya. Ah, gimana nih? Kacau. Makanya udah. Nggak bisa, kita tutup aja ini. Karena kan sudah tidak seram di sini. Karena Suasananya sih. Suasananya sudah tidak seram. Karena kan ada yang sudah dangdutan di sana. Harusnya kemarin kita lanjut lagi, tapi karena kita sibuk ya menggotong mayat, mengevakuasi, ya sudah akhirnya dilanjut lagi. Di sini ada acara, kita batalkan untuk eksplorasi di sini. Mungkin next kita akan eksplor di sini, di mana tempat seorang wanita pelacur yang mati bunuh diri dalam kontrakan ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya berdoa teman-teman, semoga
Kita yakin Mahdi mau direkam aja? Kan kita langsung sesi adu nyali, sesi uji nyali. Kita rasakan eksistensi dari dia gitu. Jadi Ya udah sekarang kita mayatnya dia gitu maksudnya. Udah kita sekarang langsung aja kita nyusul nih. Sebenarnya kita ketinggalan ya. Karena tadi saya siap-siap dulu, bersih-bersih dulu. Jadi Pak RT sama warga udah mulai nguburin. Saya mau nyusul ngebantuin, pemirsa. Ini sepertinya lobet. Jadi mungkin hanya sempat untuk ngerekam awal aja ya perjalanan dari sini ke sana. Oke, pemirsa, langsung aja ikuti saya. Saya akan menuju pemakaman dari mayat yang kita temukan pada saat eksplorasi. Nah, hari ini nih kurang lebih nih masih Isya ya Bang Hadi ya. Iya. Jadi masih banyak suara azan di mana-mana dekat masjid sekitar. Setelah pulang sholat maghrib, saya nyusul ke sini. Kayaknya sih udah selesai sih. Hah? Saya udah bawa cangkul lagi, gimana dong ini? Ya minimal kan kita dapat ininya ya, pahala. Pahala Gunung Uhudnya ini kita nih. Di mana ya Pak RT ya? Coba Bang disenterin dulu, Pak RT di mana Pak RT? Nggak ada tanda-tanda orang sih. Pada bubar ya? Hah? Banyak. Nih yang ini nih Bang Heri nih. Hah? Ini nih. Wah, tinggalan dong kita. Udah selesai. Iya. Bener nih patokannya pohon ini. Bukan Bang Hadi, bukan yang ini. Yang mana dong? Kayak sebelah sana deh. Gatel amat saya. Oke pemirsa, seperti kita masih mencari-cari nih di mana Pak RT nguburinnya. Oh ini Bang Hadi. Iya benar di sini ya Bang Hadi. Oh iya baru kelar. Hah, bukan ya? Bukan, gimana ya? Sama sekali nggak ada orang nih, langsung kubur langsung ditinggalin berarti ya? Iya. Wah kasihan banget. Oke pemirsa, langsung aja. Nanti kalau kita udah ketemu kuburannya, kita langsung lanjut adu nyali. Seperti kita ketinggalan sesi untuk nguburinnya nih. Seperti Pak RT udah selesai nguburin jenazah mayat yang kita temukan. Oke pemirsa, pokoknya jangan pernah tinggalin kita akan langsung lanjut dengan adu nyali. Oke yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pemirsa, hari ini saya akan melakukan adu nyali. Bah Hadi, suara anak-anak Bah Hadi di tengah kuburan. Wadah, ini nih pemirsa, merinding banget. Ada suara anak kecil di tengah kuburan, padahal ini udah malam. Dan saya akan bermalam teman-teman, di mana jenazah yang kita temukan, mayat yang kita temukan dikuburkan di tempat sini oleh Bapak RT setempat. Silahkan Mbak Hadi tinggalkan saya seorang diri. Saya akan bermalam dan tidur dengan tikar malam hari ini. Dan ini tikarnya bekas nguburin. Tikar nguburin mayatnya juga. Oke, silahkan tinggalkan saya seorang diri. Berarti Bang Heri. Ya. Ngeri saya. Ya. Deg-degan. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Sayyidina Rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sungguhnya kita semua ini pasti akan kembali kepada Allah Jalla Jalaluh Tabaraka wa Ta'ala wa azamatuh.
dan kita akan mempertanggungjawabkan apa yang telah kita lakukan setiap harinya, setiap waktunya, setiap menit, setiap detiknya butuh pertanggungjawaban. Dan hari ini saya adu nyali di tempat di mana mayat yang kita temukan pada episode sebelumnya dan dimakamkan di sini. Pemirsa, sebelumnya saya ingin menghimbau bahwasanya acara ini merupakan sebuah hiburan yang pastinya kami ingin sebuah tontonan ini juga menjadi tuntunan. Hiburan ini tidak hanya semata-mata menghibur, tapi juga menuntun, memberikan ilmu-ilmu yang bisa dipetik. Ya pemirsa, jadi saya akan melakukan adu nyali di samping kuburan yang baru ini dengan saya membawa tikar yang sebelumnya ini dipakai untuk menguburkan jenazah. Sambil saya memberikan untayan nasihat untuk diri saya sendiri. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda di dalam hadisnya, hadis ini sahih, maksudnya Rasulullah bersabda, zurul kubur fa innaha tazakirukum al-akhirah, yang artinya adalah berziarah kuburlah, karena dengan berziarah kubur kita akan mengingatkan kita tentang akhirat. Ziarah kubur mengingatkan kita tentang akhirat, apalagi kita nginep di kuburan seperti ini. Itu pada para sebagian salafus saleh, kalau ia kurang semangat dalam beribadah, biasanya dia itu tidur di dalam liang lahatnya. Jadi orang saleh itu menggali liang lahatnya untuk dia kubur, untuk dirinya bersemayam di situ kelak ketika wafat. Nah, dia tidur sebagaimana mayat. Untuk apa? Untuk mengingatkan dirinya bahwa dia ini adalah calon bangkai, calon mayat. Jadi yang awal mulanya hatinya malas dalam beribadah, kemudian semangat dalam beribadah. Karena tahu dunia ini hanyalah sementara, yang abadi adalah dunia akhirat. Teman-teman ya, sabar itu ada batasnya. Dan tempat bersabar itu di dunia. Ya, di dunia. Ya, di dunia. Ya. Sedangkan bersyukur itu adalah amal ibadah yang tidak ada masa kadaluarsanya. Bahkan ketika kita di dunia bersyukur, di akhirat masuk ke dalam surga pun itu masih harus bersyukur. Maka ibadah yang paling tinggi, paling agung adalah syukur, ya. Kata Allah tuh di dalam hadisnya, kata Rasulullah tuh, alhamdulillah tamla'ul mizan. Mengucapkan kata alhamdulillah, bersyukur, memuji Allah, memenuhi timbangan. Semoga senantiasa kita dijadikan oleh Allah menjadi makhluk yang senantiasa gemar bersyukur. Allahu Akbar. Saya mendengar suara-suara aneh di kuburan ini, padahal ini tengah malam, banyak yang nangis, anak kecil, mulai dari anak kecil, anak-anak main hiruk pikuk, dan juga bunyi-bunyi ya, kayak dipukul-pukul apa segala macam. Ya Allah, ya Rabbi, ilahi Tuhan kami. Saya berdoa teman-teman, semoga ya channel ini tidak memberatkan perkara kita semua di dunia, terutama perkara saya di dunia kelak di yaumil hisab. Saya ingin ini semua hanya semata-mata untuk menghibur
Ya, semoga kalau ada tuntunan yang bisa diambil, semoga bisa diambil, terutama tuntunannya untuk diri saya sendiri. Ada suara kayak ngomong bahasa Sunda, kayak nuhun, nuhun pak, kayak suara nuhun pak, apa ya? Ini kayak orang laki-laki berbicara dengan bahasa Sunda. Nuhun pak, terima kasih pak, artinya. Allahu Akbar. Jadi pemirsa, pada saat eksplorasi kita itu menemukan jenazah, ya, mayat pada saat di dalam bangunan kosong. Kemudian kita lapor Pak RT dan kemudian dikebumikan di tempat sini. Kita tidak tahu, mungkin itu orang ODGJ, karena kan ketika dicari itu keluarganya tidak ditemukan. Akhirnya dikuburkan, dimakamkan di sini. Hari ini saya adu nyali di sini untuk sebuah konten hiburan dan juga untuk memberikan tuntunan, terutama untuk diri saya sendiri. Kuburan ini merupakan peringatan sebenarnya, peringatan untuk diri kita yang masih hidup, ya. Adanya kejadian kematian yang terjadi di muka bumi ini merupakan hikmah bagi kita yang masih hidup. Agar apa? Agar kita mengambil pelajaran daripada apa-apa yang terjadi di hadapan kita. Contohnya orang yang meninggal, ini merupakan hikmah juga untuk kita, bahwasanya kullun nafsin dha'iqatul maut. Setiap nafs, setiap jiwa akan mencicipi yang namanya kematian. Setiap nafs, teman-teman, ya, akan mencicipi yang namanya kematian. Tidak ada satupun nafs, seseorang yang punya nafs itu adalah jiwa. Apapun makhluk apapun yang mempunyai jiwa pasti merasakan kematian. Begitu pula kepada manusia, jin maupun malaikat sekalipun, semua yang punya nafs akan merasakan, mencicipi kematian. Sedangkan nafs itu sendiri, roh, ya, jiwa itu sendiri, sifatnya adalah abadi, ya. Allah tidak dengan percuma menciptakan manusia. Perkara Allah menciptakan manusia ini adalah perkara yang agung, ya. Ditakdirkannya kita hidup di muka bumi ini bukan hanya kesengajaan semata, bukan ketidaksengajaan semata. Semuanya sudah tertera di dalam Lauhil Mahfuz dan sudah Allah tentukan bagaimana nasibnya kita, bagaimana kematiannya kita, dan akhir dari kehidupan kita seperti apa. Allah sudah tentukan. Jadi kita hidup di atas muka bumi ini bukanlah kesia-siaan, bukanlah semata-mata hanya untuk mencari pekerjaan, kemudian kita makan, kemudian kita mati. Enggak sebatas itu. Kita di muka bumi ini untuk apa? Untuk beribadah. Tidaklah diciptakan jin dan manusia di muka bumi ini melainkan untuk beribadah, menghamba kepada Allah. Dan menghamba yang baik kepada Allah adalah dengan cara apa? Mentaati, patuh terhadap perintahnya Allah. Ya, jadi kita tahu bahwasanya tujuan kita di muka bumi ini hanyalah menghamba, dan muka bumi ini merupakan media untuk kita menimba amal. Nah, kita nggak lama hidup di muka bumi ini. Kita hanyalah seorang musafir. Kita adalah orang yang numpang di muka bumi, kemudian kita akan melanjutkan perjalanan kita ke alam akhirat. Jadi tugas kita di muka bumi ini, dan kita diperingatkan dengan kematian ini, bahwasanya kita ini hanyalah sementara, ya. Jadi jangan sibuk mengumpulkan harta sedangkan kita hidup di dunia ini hanyalah sementara. Buat apa
Ya, itu kata di dalam hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bilang, asdaqu kalimatin qalaha syairul labid ala kullu syai'in ma khalallaha batil. Ya, kata Rasulullah, perkataan yang paling benar dari kalimat syair adalah kalimat yang dibuat oleh Labid. Jadi zaman Rasulullah ada penyair bernama Labid. Labid itu bilang di dalam hadis, ketika Rasulullah itu bilang dia, ala kullu syai'in ma khalallaha batil. Segala sesuatu selain Allah akan sirna. Ya. Saya ulang lagi. Dalam hadis tersebut Rasulullah bilang, asdaqu kalimatin qalaha syairul Labid. Kata Labid, ala kullu syai'in ma khalallaha batil. Segala sesuatu selain Allah akan sirna. Segala sesuatu selain Allah sia-sia. Apa? Sebutin. Segala sesuatu yang selain Allah. Selain Allah apapun di muka bumi ini, selain Allah sia-sia. Yang kita lakukan tanpa kita menyambung kepada Allah sia-sia. Ya teman-teman ya. Sia-sia. Ya teman-teman ya. Sia-sia. Ya teman-teman ya. Kalau masih nggak percaya, nih saya kasih contohnya. Perkataan selain Allah. Kita contoh. Saya sekarang bilang saya lapar. Ya, kata dari kalimat saya lapar itu sendiri mempunyai masa kadaluarsa, teman-teman. Ya, saya bilang saya lapar. Ketika saya makan, apakah kata saya lapar ini sudah masih berlaku? Tidak. Ketika saya bilang saya lapar dan kemudian saya makan, maka kalimat saya lapar sudah tidak berlaku, sudah kadaluarsa, sudah habis. Maka kalimat yang selanjutnya adalah saya kenyang. Artinya setiap kalimat, setiap untaian kata itu ujung-ujungnya akan sirna. Apapun teman-teman. Sekarang saya bilang saya sehat. Suatu saat saya sakit, apakah saya masih bilang bisa saya sehat? Tidak, sudah habis kadaluarsa satu kata-kata saya sehat. Begitu pula saya bilang saya hidup 50 tahun lagi. Apakah saya masih hidup? 100 tahun lagi apakah saya masih hidup? Pasti saya sudah wafat mungkin. Ya, teman-teman ya. Artinya apa? Setiap perkataan ya. Makanya benar katanya Rasulullah tuh. Kalimat yang benar dari kalimat syair adalah perkataannya Labid ala kullu syai'in ma khalallaha batil. Segala sesuatu selain Allah akan sirna. Ya. Segala sesuatu yang diucapkan selain kalimat yang mengagungkan Allah, bertasbih kepada Allah, bertahmid kepada Allah, mengagungkan Allah akan sirna, teman-teman ya. Apapun segala sesuatu itu. Sedangkan kalau kita mengucapkan kalimat la ilaha illallah ya, tiada Tuhan kecuali Allah, kita bilang di dunia tiada Tuhan kecuali Allah. Kemudian kita wafat, kita bilang la ilaha illallah, tiada Tuhan kecuali Allah. Kata la ilaha illallah ini tetap berlaku dan agung nilainya di dunia maupun di akhirat. Ini makna dari kata ala kullu syai'in ma khalallaha batil. Segala sesuatu selain Allah akan sirna. Lantas untuk apa ya? Kita menimbun harta, kita mengagungkan harta, kita mengumpulkan harta yang ujung-ujungnya kita hanyalah akan mati. Bukankah kita akan sirna? Bukankah kita akan dipendam juga di dalam tanah? Lantas untuk apa kita menimbun harta? Ya, maka kita harus tahu, dan kejadian semacam ini merupakan peringatan bagi kita bahwasanya kita akan mati, bahwasanya kita akan mempertanggungjawabkan segala sesuatunya di hadapan Allah, teman-teman, gitu. Semoga apa yang saya sampaikan ini menjadi peringatan untuk diri saya dan juga bisa dipetik untuk teman-teman juga.
Astagfirullahaladzim. Apa-apaan ini Bang Heri? Adu nyali sih, adu nyali. Tapi ngapain tidur? Adu nyali mah bukan harus tidur namanya. Tidur bukan adu nyali namanya. Udah di tengah kuburan tidur. Emang Bang Heri udah siap? Bang Heri, hei. Emang Bang Heri udah siap? Alhamdulillah. Apa Hadi? Emang Bang Heri udah siap? Siap apa? Tidur di kuburan? Ini udah tidur? Enggak tidur seperti mereka. Enggak, saya ini ketiduran tadi. Bang Heri ini Udah adu nyali, bukan nusyur. nontonin orang tidur. Enggak, tadi saya sempat juga banyak cerita. Allah Akbar, suara. Kayak suara-suara di sini. Ada suara orang bilang nuhun, terima kasih nuhun. Nuhun Pak, nuhun. Siapa nuhun? Ada suara teriak-teriak. Si yang dikubur. Iya, sepertinya dia suara dia laki-laki soalnya. Udah, yuk. Aduh, Bang Heri, ngapain tidur? Ngantuk saya. Udah ini. Saya adu nyali lah. Oke, pemirsa, inilah dia mungkin saya di penelusuran jadi adu nyali malam hari ini bersama saya. Nanti akan dilanjutkan oleh Bang Hadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bang Heri, kita di mana ini? Dengar Bang Hadi, ini kita dekat dengan rumah ibu kos. Dan ini adalah kosan yang dulu pernah dihuni sama si pelacur itu Bang Hadi. Dan sekarang kosan ini tidak pernah ada yang berani untuk menghuni di kosan ini, sehingga dijadikanlah ini sebagai ruangan gudang. Tapi sebelah sana ada kayak yang nonton bola. Iya, ada kosan sebelah. Iya, di kosan sebelah. Ada kosan sebelah ini. Ini cowok Bang Hadi. Waduh, sini perempuan sama cowok. Iya, kan kosan campur nih Bang Hadi. Tapi ini udah kayak gudang doang. Mari, silakan. Udah nyala di sini, apa ya? Udah. Saya sudah izin dengan pemilik kosnya dan diperkenankan karena memang bagi dia juga ini sudah tidak ada fungsinya, kan lumayan nih, dapat pemasukan. Kita sewa di sini untuk bikin konten. Mari, saya tinggal ya. Assalamualaikum Bang Hadi, hati-hati. Aduh, kenapa bisa nyasar ke sini saya tadi? Teman-teman. Jadi di sini tuh kayak jadi konten malam hari ini bener-bener dua tragedi, teman-teman. Kenapa saya bilang dua tragedi? Karena pertama kita ceritakan background dari kontrakan tersebut. Pertama yaitu seorang pelacur, dan kedua ketika kita lihat kontrakan di situ ada sosok mayit, teman-teman. Ya, teman-teman ya. Akhirnya menjadi sebuah cerita baru. Gerak apa itu? Sebuah cerita baru yang seorang ODGJ meninggal di kontrakan tersebut. Oke, begini. Sebelumnya Bang Heri sudah uji nyali di makamnya si ODGJ, dan sekarang saya direkomendasikan oleh warga sekitar untuk melakukan uji nyali di kos-kosan sebelumnya, yang dimana si pelacur tersebut pernah ngekos, dan ternyata teman-teman kosannya di sini. Ya,
karena si ibu kosannya tidak mau, ibu kosannya ini tidak mau yang namanya menyewakan lagi karena sering terjadi hal-hal aneh dari ruangan ini, kos-kosan ini. Jadi dijadikan sebuah gudang. Bisa dilihat lah teman-teman ya, teman-teman bisa melihat ini gudangnya. Jadi seorang pelacur tersebut meninggal di kontrakan sana sebenarnya, tapi dia kosannya di sini. Di kontrakan sana dia diperkosa, kemudian hingga mati, hingga meninggal. Dampaknya pun ke kosan ini juga. Memang sesuatu hal yang goib itu memang tidak bisa diduga-duga gitu teman-teman. Padahal matinya di sono, tempat tinggalnya juga ikut kanker ya. Sebenarnya sih efek dari efek dijadi-jadiin ya. Biasanya kalau orang-orang Indonesia, orang-orang kita itu sesuatu hal yang mati yang nggak wajar, mati penasaran, mati nggak wajar, selalu dijadiin, selalu diomongin. Jadi si jin ini jadi menjadikan apa yang manusia katakan. Contohnya seperti itu. Si Eta meninggal, si wanita itu meninggal, diperkosa, meninggal tahu di jalanan. Misalnya contoh teman-teman, ada yang nangis. Ya, seperti ini contohnya. Jadi si itu diperkosa, mau mati di kontrakan sono. Astagfirullahaladzim, mana dia tinggal kosan di sini, mana dia ngekos di sini lagi. Wah, ngeri. Jadinya kayak begini ya, begitulah teman-teman. Ada yang nangis. Jadi kenapa saya bisa ke tempat ini, itu karena kita direkomendasikan pada saat kita menemukan mayat ODGJ itu teman-teman. Kita datanglah beberapa orang bahwa menceritakan background dari si pelacur yang pernah diperkosa di kontrakan kemarin yang kita explore ya teman-teman ya. Nah begitulah. Dan kemudian kita bagi teman-teman. Bang Heri explore di kuburannya ODGJ, saya di explore di kosannya si wanita pelacur ini. Memang suara apa itu? Ya mungkin teman-teman ngedengar ada suara-suara anak kecil di sana. Kok anak kecil? Di tengah malam ada anak kecil. Teriak-teriak anak kecilnya. Nah di sebelah situ, di sebelah sini nih teman-teman. Ini kosan ada seorang laki-laki. Di sana itu kedengaran ada yang nonton bola teman-teman. Aduh. Ada yang nangis di sini. Termasuknya teman-teman, ini kosan yang paling bagus. Kenapa bisa dibilang begitu? Karena mungkin si pelacur ini teman-teman punya banyak uang kali ya teman-teman. Kosan paling bagus, jadinya dia tinggal di kosan di sini. Di sini nih ada WC-nya teman-teman. WC-nya besar juga, mewah kayaknya sih untuk seukuran kosan sih. Merinding saya. Ada suara tangisan di dalam WC ini.
Ini benar-benar sih Bang Heri benar-benar maksain, tapi maksainnya membuahkan hasil teman-teman. Kenapa saya sempat ragu kalau saya pengen uji nyali gitu di tempat yang dimana tempat tersebut masih dihuni gitu, maksudnya dekat dengan keramaian. Karena biasanya gini teman-teman, kalau kita uji atau kita explore suatu tempat dan tempat tersebut itu masih dekat dengan sebuah keramaian, kayak semacam misalnya nih ya teman-teman, seperti ini, kosan kosong atau ya kosan kosong, rumah kosong, di sebelahnya itu masih rame, tetangga masih itu, biasanya nggak pernah bisa diizinin. Tapi alhamdulillah ya tadi Bang Heri izin sama ibu kosan malah nyetujuin. Dan kebetulan teman-teman, ibu kosannya ini juga subscriber kita. Alhamdulillah dia sering nonton, makanya dia ngerekomendasiin. Ya alhamdulillah nih, ibu kosannya ini adalah subscriber kita. Ya terima kasih ibu kos. Saya perlu sebut namanya ibu. Ya nggak bisa lah, nggak ini ya. Apa? Mau disebut? Enggak ya? Janganlah, malu. Kata ibu kosnya, jangan, katanya ibu kosnya tadi ngomong malu kalau namanya disebut. Karena dia sering komen juga tuh. Sering komen juga di live chat ya. Terima kasih ibu kos. Sudah mengizinkan ya. Gol. Saya nggak dengar. Ini di sini benar kayak nggak uji nyali sih. Vibes-nya itu kayak nggak uji nyali. Soalnya di sebelah sono itu memang kosan laki-laki itu lagi nonton bola, terus saya barusan ngedengar ada suara gol. Kayaknya gol itu. Saya nggak tahu ya. Vibes-nya nggak serem ya. Biasa aja sih. Teman-teman, ya termasuknya sih eksplorasi kemarin itu benar-benar sial banget sih. Saya sama Bang Heri benar-benar ngebuang sial, teman-teman. Kenapa saya bilang ngebuang sial? Jadi si mayat itu teman-teman udah belepetan di situ. Ya, sepatu saya buang aja lah. Benar-benar itu benar-benar kesel banget saya. Sepatu saya baru beli, saya warna putih lagi, saya buang aja lah udah. Aduh, Bang Heri celananya kena tai, dibuang celananya, di celana jeansnya. Udahlah, saya cuma pakai berapa minggu doang itu sepatu, saya buang. Aduh, benar-benar nasib kemarin tuh pas explore. Astagfirullahaladzim. Punten, Neng. Wujudnya nampak teman-teman. Wujudnya nampak ini. Astagfirullahaladzim. Tinggi, sosoknya tinggi. Aduh. Lemes banget saya, lemes. Gemeteran tangan saya. Kenapa? Tiba-tiba saya lemes ngelihat sosok tersebut. Kayak lemes gitu, kayak menguras tenaga gitu. Hantu pelacur ini beda kayaknya sih temen.
kayak ngeluarin tenaga saya, lemes jadinya. Bang Heri, jemput Bang Heri. Saya lemes saya Bang Heri. Serius Bang Heri, please Bang Heri. Saya lemes banget. Apa itu? Bang Heri, cepet, saya lemas. Saya nggak mau ngeliat. Saya khawatir pingsan kalau ngeliat dia lemas Bang Heri, beneran. Saya lemes. Saya tadi ngelihat sosok 2 kali, bikin saya lemes Bang Heri. Nggak tahu kenapa. Saya biasanya ngeliat sosok nggak lemes, ini lemes Bang Heri. Pantas aja Bang Heri lemes. Karena Bang Heri basah itu. Bang Heri. Nggak tahu saya Bang Heri. Bang Heri keluar. Udah Bang Heri. Jadi ungkit, jadi omong. Astagfirullah. Hantu pelacur ini bikin saya lemes Bang Heri. Udah nggak kuat saya. Wajar aja lemes, Bang Heri keluar dah. Bang Heri tutup. Udah. Saya mau ngomong apa lagi. Jam berapa jam kita tetap saksikan Lorong Misteri. Sampai jumpa.